Iya, iya. Oke, Bang Ibnu sebagai selebriti yang gemar berolahraga nih Bang Ibnu, kan bentar lagi katanya mau persiapan untuk Sydney Marathon nih Bang. Mungkin persiapannya sejauh ini seperti apa sih Bang? Kalau buat maraton pasti harus dipersiapkan supaya larinya lebih enak. Kita udah bisa antisipasi sejauh apa kekuatan kita untuk menghadapi 40 kilo. Dan sekarang juga udah banyak pelari yang aware untuk safety running itu penting. Salah satunya adalah kita menjalani proses latihan penguatan otot, dan ternyata memang lari itu nggak cuma latihan larinya aja, tapi ada proses strength trainingnya, terus fuelingnya itu apa sih? Itu adalah salah satu proses untuk memasukkan minuman atau energi gel ke dalam tubuh supaya kita nggak kehabisan bensin, istilahnya begitu. Karena jarak 42 kilo 195 meter itu jarak yang tidak biasa buat pelari-pelari atau pelari baru, atau buat orang yang tanpa latihan. Tapi kalau udah latihan harus sudah biasa. Jadi harus latihan. Kalau ditanya persiapannya latihan, ya harus latihan. Nah, sebagai bapak juga nih kan Bang Ibnu juga menginfluence istri dan anak-anak nih untuk juga gemar berolahraga nih. Kabarnya karirnya juga akan ikut untuk maraton Sydney ini tuh seperti apa nih Bang Ibnu? Oh, kalau untuk yang Sydney cuma saya aja yang lari. Tapi mungkin nanti Ririn akan nemenin untuk check outnya. Check out itu lari sebelum hari H atau sebelum race, untuk pemanasan badan, untuk menghilangkan asam-asam laktat kita di dalam tubuh. Jadi harus ada check outnya. Ya nggak terlalu jauh, mungkin 5 kilo. Tapi kalau Ririn nanti dia akan ikut yang tahun ini di Chicago. Oh, di Chicago. Iya, dia mempersiapkan latihannya untuk Chicago Marathon. Oke, nah untuk latihan Bang Ibnu dan Ririn sendiri nih, mungkin seperti apa sih setiap minggunya, mungkin disiapkan waktunya seperti apa nih Bang Ibnu? Kita dikasih menu sama pelatih untuk larinya sendiri minimal 3 kali. Kalau saya 4 kali. Ini memang disesuaikan dengan kondisi pelarinya. Saya bisa 4 kali. Kalau saya mileage atau kilometernya harus ngumpulin sekitar 50-60 kilo per minggu. Kalau Ririn kayaknya larinya minimal 3 kali seminggu. Terus latihan strength-nya 2 kali seminggu. Itu dia prosesnya. 2 kali seminggu. Oke. Nah, Bang Ibnu ini kan akhirnya Bang Ibnu yang menginfluence sang istri nih untuk juga berolahraga nih, untuk akhirnya juga ikut lari maraton juga nanti di Chicago. Mungkin cerita awalnya mungkin seperti apa sih, singkat aja mungkin Bang Ibnu, sampai Ririn akhirnya tertarik nih untuk ikut maraton. Singkatnya, akhirnya dia tergoda. Nah, itu dia. Ya, dia ngelihat waktu pas di Tokyo atau di London, Pak. Dia melihat ada sepasang kakek nenek masih ikutan full maraton, larinya bisa menikmati lintasannya, bisa menikmati larinya itu dengan enjoy, dengan happy. Larinya memang nggak harus kenceng karena memang disesuaikan dengan kapasitas kualitas tubuh kita juga, kekuatan kita juga. Yang penting gimana larinya, gimana caranya supaya larinya itu tidak cedera. Pas finishnya itu tetap finish strong, tidak mengalami cedera, jadi semuanya happy. Nah, itu dia sih pasangan kakek nenek itu, meskipun pace-nya pelan tapi dia bisa menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Nah, itulah Ririn merasa tertantang. Kok kakek-kakek nenek-nenek itu aja bisa lari maraton, masa aku nggak bisa lari sih? Ternyata bukan suaminya yang menginfluence, tapi suaminya hanya menstimulus aja. Dari stimulus itu akhirnya Ririn juga tergoda dan akhirnya berolahraga. Dan Bang Ibnu dan Ririn ini kan pasangan selebriti juga yang juga menginfluence pasangan selebriti lainnya. Kita sebut aja Mbak Kausi dan Andika Pratama yang akhirnya juga ikut lari ini. Mungkin ini akhirnya disebut ketok tular nih Bang Ibnu. Mungkin seperti apa sih kalian dalam selebriti mungkin saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya untuk sama-sama berolahraga hidup sehat? Memang lari ini lagi ngetren, terus juga trennya positif, bagus, banyak manfaatnya.
Dan bukannya saya, tapi memang pribadinya sendiri yang memang mungkin teman-teman kayaknya iya nih, lari adalah salah satu jawaban untuk kita bisa tetap berolahraga tanpa ngandelin lapangan, tanpa nunggu temen. Yang penting ada kemauan, bisa olahraga. Kalau main bola kan mesti nyewa lapangan dulu, main pedal booking lapangan dulu, cari temen. Kalau lari lebih mudah ya kayak. Hari Mau di mana dan aja? udah gitu di kota Jakarta dan di beberapa kota besar juga difasilitasin dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Ya kalau mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta bisa lari di pusat-pusat sport center seperti GBK gitu. Atau mungkin nanti disiapin juga sama kotanya ada Car Free Day, itu bisa dipakai buat lari, bisa dipakai buat jalan sehat. Karir ini nanti ikut ke Australia, Sydney ini juga kabarnya juga sekalian untuk menjenguk saudaranya Karir ini berada di sana tuh seperti apa nih? Ya ketemuan. Udah janjian dan memang sudah diatur jadwalnya juga sendiri atau Enggak, kita siapa tahu? surprise gitu. Jadi kan nonton. Ya enggak, ya janjian lah pasti lah. Masa pertanyaannya. Anak-anak ikut ke sana. Ikut insya Allah. Semuanya? Semuanya cuma Yaya ya, kebetulan yang ada di Jakarta. Nah, itu Yaya kenapa tuh, Bang? Nggak ikut? Ikut Yaya. Oh, Yaya juga ikut nanti. Untuk latihan-latihan setiap hari lari itu juga memang anak-anak ikut atau Enggak dong, kan Bang sekolah. ikut? Anak-anak sekolah. Kita nganterin anak sekolah, kita latihan lari. Untuk di Sydney nanti di bulan apa, Bang, tepatnya? Akhir Agustus. Akhir Agustus ini. Akhirnya persiapan udah mulai mantap dan mulai. Kalau sekarang persiapannya udah tapering alias mengurangi mileage 1 kilometernya. Jadi larinya tuh udah mulai bukan dipersingkat, dikurangin. Kalau sebulan kemarin itu lagi peak-peaknya. Saya lari bisa peaknya tuh di 32 kilo gitu. Untuk long run-nya mungkin mileage-nya bisa di atas 65 gitu. Tapi kalau sekarang udah paling di bawah 60, mungkin 50 kilo gitu, untuk per minggu. Bang itu sukses Siap, buat ya. Sydney maratonnya, Bang. Thank you. Nanti kita Bos, mau dulu. liputannya, Bang.